Saya berharap dukungan dan doa selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk betul-betul kita dapat membongkar kasus ijazah palsunya Jokowi. Walaupun kami dipecah belah gitu loh. Itu bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap perkara ini. Semoga kedepannya kita tetap mendapatkan hasil yang baik, bukan hanya untuk kita semua atau klien kita sebagai yang diperiksa, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari Polda Metro Jaya kami menyampaikan salam untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Ya, kami ingin mengatakan dengan undang-undang yang baru, ya jangan undang-undangnya yang bagus, tetapi aparatnya belum mampu untuk mengikutinya. Jadi 94 pertanyaan. Jadi kalau saya 94 pertanyaan ya. Intinya saya tidak akan memberikan keterangan. Ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha. Ya. Wah, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin ibrit. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% Pak. Kita luar biasa buat Anda semua. Tentunya hari ini dari tadi pagi jam 11 ada di tempat yang ini juga. Tapi hari ini kita izin ya. Kita ingin juga melepas rasa lelah kita ingin duduk saja ke konferensinya, mohon maaf ya. Biar lebih santai, tentunya juga nanti kita lebih leluasa dalam menyampaikan konferensi kita pada malam ini. Jadi hari ini kita baru aja selesai mendampingi ya, kami lawyer ada 6-7 orang yang ada untuk mendampingi 3 pejuang kita yang memang sudah siap dari tadi pagi untuk diperiksa sesuai dengan undangan Polda Metro Jaya pada undangan mereka untuk hadir pada hari ini untuk diperiksa. Jadi hari tadi kita sebenarnya jam 11.40 udah masuk ke ruangan, tapi memang udah mendekati waktu istirahat. Jadi kita sepakati bersama-sama dengan penyidik kita melakukan isoma, kemudian ya sekalian untuk makan. Jadi habis itu juga sekitar jam 1 kita mulai itu acara tersebut tadi jam 1. Betul ya, jam 1 ya. Masih di sini? Beda tadi. Oh, beda tempatnya. Oke. Jadi kami tadi dibagi para lawyer itu dibagi tiga tempat pemeriksaan, 3 tim. Satu saya mendampingi Pak Rustam bersama Pak Bahar ini. Kemudian ada Bang Rizal yang didampingi sama Bang Jack sama Bang Gofur, kemudian satu lagi Ibu Kurnia Tri Rohani yang ada di samping kiri ini. Dia didampingi sama Ibu Lucy dan Ibu Soraya. Satu lagi Ibu Firka juga dampingi ya di dalam sana. Kemudian tentunya dari jam 1 sampai jam 4, jam 5 sebenarnya itu proses pemeriksaan. Tapi hari ini kita betul-betul mendapat pelayanan yang sangat baik, sangat ramah dan sangat cukup menyenangkan ya selama proses. Apalagi memang pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan menggunakan KUHP yang baru ya, di mana KUHP nomor 20 tahun 2025 ini itu memberi kesempatan peluang sebesar-besarnya untuk para lawyer untuk berinteraksi bersama-sama dengan terperiksa. Jadi kami di sini tadi tentunya saya sangat melihat sekali ya perbedaan pemeriksaan dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Di sini terperiksa itu begitu tidak tegang ya, santai mereka santai aja karena apa yang dipertanyakan itu dia bisa berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu memang begitu lancar dijawab. Ada beberapa saya akan mewakili dari yang mendampingi Pak Rustam. Ada beberapa yang memang perlu diklarifikasi karena memang sebelumnya ada pemeriksaan BAP saksi ya. Jadi hari ini BAP yang udah ditingkatkan melanjutkan dari itu. Jadi tadi sudah selesai, kita juga sudah tentunya sudah menandatangani BAP tersebut. Kemudian kita sudah diizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing tentunya. Dari saya waktu mendampingi Pak Rustam Effendi.
Mungkin dari saya itu karena ada dari juga dari yang lain. Saya pikir Teman-teman dulu, pejuang dulu. pejuang dulu. Ini yang mau menyampaikan seperti yang silakan Dulu. Bang Rustam Effendi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami telah melakukan tugas sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum. Semua berjalan lancar, polisinya, penyidik juga baik. Ini berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Amin. Saya berharap dukungan dan doa selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk betul-betul kita dapat membongkar kasus ijazah palsunya Jokowi. Dengan adanya pemeriksaan hari ini, artinya kami serius siap untuk menghadapi Pak Jokowi dalam kasus ijazahnya ini. Semoga perjuangan kami ini diberkahi oleh Allah, amin, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang berakal waras. Amin. Semoga juga perjuangan ini akan membawa berkah nantinya agar Indonesia tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang dimana memanipulasi data dalam mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, ataupun lainnya. Saya bersama kawan-kawan di sini, kuasa hukum, para pejuang, berharap banyak atas dukungan kepada rakyat Indonesia untuk kami, untuk tetap bersama, tetap kuat, walaupun kami dipecah belah gitu loh. Tapi kami tetap insya Allah solid bersama Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Bang Rizal Fadilah, dan Ibu Kurnia. Salam dari saya, kami semua kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi. Sampai ketemu di persidangan. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan Ibu Kurnia. Dimulai dari Ibu Lucy dulu. Nanti belakangan saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tadi sudah menyelesaikan satu undangan yang ditujukan kepada rekan kami Kurnia Tri Rayani, dan kami sudah menjalankan atau melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak penyidik dan Ibu penyidik tadi yang sangat humanis. Jadi kami diperiksa atau klien kami diperiksa itu sangat santai dan diselingi dengan canda tawa atau candaria. Jadi tidak ada beban karena kami sudah menjawab apa yang seharusnya kami jawab, dan yang tidak perlu kami jawab pun kami tidak akan jawab. Intinya kami sudah selesai. Tadi diperiksa dengan 30 halaman terdiri dari 65 pertanyaan. 66 ya tambahan, di mana yang 64 itu pertanyaan-pertanyaan lama sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dengan Pak Samsir juga. Sepertinya semua sama, bahwa pertanyaan ketika kita menjadi saksi tadi dilanjutkan, dan ada tambahan pertanyaan baru yaitu dua pertanyaan, dan kami sudah menyelesaikannya. Alhamdulillah tadi masuk dari jam 1. Awalnya kami hanya absen, artinya kami memberikan laporan bahwa kami hadir dan diperiksa setelah isoma dari mulai jam 1 selesai jam 3. Selanjutnya istirahat karena penyidik ngeprint. Setelah istirahat sholat asar kami masuk kembali jam selesai sampai penandatangan tadi jam 5 atau jam 17. Demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya hari ini alhamdulillah lancar dan sukses apa yang kami seharusnya lakukan. Jadi terima kasih juga kepada rekan media maupun rekan-rekan ARM dan rekan-rekan relawan yang lain yang pada hari ini sudah berhujan-hujanan walaupun banjir, mereka tetap datang mendukung ke kita. Itu bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap perkara ini. Semoga kedepannya kita tetap mendapatkan hasil yang baik, bukan hanya untuk kita semua atau klien kita sebagai
yang diperiksa, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa pelajaran ini sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencoba melakukan upaya-upaya mengungkap kebenaran ataupun keadilan. Jadi intinya itu yang harus kami lakukan, maka kami juga insya Allah istiqomah. Kami semua ya, Mas Roy dan Mas Roy CS, insya Allah istiqomah. Walaupun dengan berbagai macam rintangan atau godaan, tapi insya Allah kita tetap istiqomah. Karena kami bertujuan mulia, yaitu ingin memperbaiki keadaan negeri ini, memperbaiki pendidikan negeri ini, supaya anak-anak kita ke depan tidak tidak sia-sia yang sudah sekolah tinggi-tinggi tetapi tetap ilmunya digunakan sebagaimana mestinya. Saya rasa dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang mau menambahkan? Bu Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polda Metro Jaya kami menyampaikan salam untuk bangsa Indonesia seluruhnya yang mungkin saja pada hari ini sedang menyaksikan hasil daripada bahwa kami pada hari ini telah diperiksa sebagai tersangka, ya. Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang baik yang kebetulan dituduhkan kepada kami dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, insya Allah lugas, ya, karena kami tahu betul apa yang kami harus jawab begitu. Dan tentu saja kami berharap bahwa ini akan menjadi bagi kami pribadi seharusnya menjadi jawaban bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara ini, ya, karena jawaban kami sangat very clear and loud begitu. Nah, tetapi jika ternyata mereka berpendapat lain, itu silahkan saja. Yang penting pada saat ini maupun di pengadilan nanti jawaban ini justru akan semakin gemilang begitu. Nah, kami ingin mengatakan juga bahwa terima kasih ya kepada rekan-rekan kami semua yang sudah bersama-sama pada hari ini telah melaksanakan pemeriksaan ini. Ini penting untuk dilaksanakan karena proses ini adalah bagian daripada pro justisia. Ya, kami ingin mengatakan dengan undang-undang yang baru yaitu KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang menjanjikan kondisi yang retributif, ya. Kondisi yang restoratif atau memulihkan dan kondisi yang korektif atau memperbaiki, maka ini diharapkan tidak akan sama dengan kondisi daripada KUHAP hasil penjajahan yang lama yaitu nomor 1 tahun 1946 yang ternyata adalah retributif, ya, atau membalas sifatnya begitu. Nah, kami berharap semangat yang baik ini harus juga diikuti oleh aparat, ya. Jadi jangan undang-undangnya yang bagus tetapi aparatnya belum mampu untuk mengikutinya. Jadi harus benar-benar seiring sejalan, berjalin berkelindan. Ingat baik-baik bahwa negara ini sungguh-sungguh membutuhkan aturan yang baik, tetapi lebih membutuhkan aparat yang baik, ya. Apa yang terjadi pada kami ini sesungguhnya adalah pelajaran. Tetapi kami tentu saja rela hati jika ini akan mencerdaskan bangsa dan berhasil bagi kemenangan rakyat Indonesia, bahwa 2029 pemimpin yang berhak untuk memimpin Indonesia adalah pemimpin yang clear dari sisi background pendidikan, akademisnya, dan segala sesuatu yang baik dalam dirinya yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, alhamdulillahirabbil alamin begitu. Roy. Ya dong, gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan perjuangan kita bersama untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Saya kira kita akan tetap komitmen dengan itu, ya. Dan itu telah dibuktikan oleh baik yang disebut dengan para tersangka, kuasa hukum maupun mama ataupun yang membersamai kita semua ini yang ditunjukkan lewat kesetiaannya di Polda Metro Jaya ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala pengorbanan serta kebaikan seluruhnya di antara kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rakyat bangsa Indonesia, bahwa telah diperiksa sebagai tersangka 3 orang di antara kita, ya, di antara para tersangka yang ada, Pak Rustam, saya sendiri, dan Bu Kurnia, ya, pada saat ini yang 3 orang itu. Dan sebagaimana tadi telah diungkapkan, telah menyelesaikan semua prosedur yang ditetapkan. Saya sendiri sama seperti yang lain, ya, diawali pada jam 1:30 dan berakhir tadi jam 7, ya, malam, ya, dengan
94 pertanyaan. Jadi kalau saya 94 pertanyaan ya. Dengan ketebalan yang lupa lagi. Tapi intinya demikian. Namun dari 94 pertanyaan itu jawabannya relatif saya buat singkat dan simple dalam pengertian bahwa hampir seluruh jawabannya sama. Yaitu intinya saya tidak akan memberikan keterangan. Gitu ya. Jadi pada poin utamanya saya tidak akan memberikan keterangan gitu kan terhadap seluruh pertanyaan itu karena 4 alasan. Alasan pertama memang secara subjektif bahwa pelapor Joko Widodo itu melaporkan hanya 5 orang. Saya sendiri tidak masuk dalam laporannya Joko Widodo. Tapi di dalam penetapan tersangka yang dibuat surat ketetapannya, Joko Widodo masuk sebagai pelapor. Saya kira ini satu kecacadan di dalam satu penetapan tersangka, padahal semestinya tidak seperti itu. Satu itu, gitu kan. Yang kedua adalah bahwa selainnya, baik Andi Kurniawan, Lehumanan, Samuel Sueken, itu kita sebut legal standingnya tidak pas. Sebab apa? Pasal 310, 311 yang dilaporkan bahkan akhirnya dijadikan dasar persangkaan itu delik aduan. Delik aduannya absolut, hanya bisa dilakukan pelaporannya oleh Joko Widodo saja, gitu, yang merasa tercemarkan dan merasa difitnah. Tidak bisa dilakukan oleh Lehumanan, Andi Kurniawan maupun Samuel Sueken yang melaporkannya di Polres-Polres baik Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maupun di Bekasi. Gitu. Jadi legal standingnya tidak ada. Itu 2 hal yang disampaikan. Yang ketiga adalah bahwa pemanggilan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang dibuat oleh pihak Polri sendiri. Ya. Bahwa di sana dinyatakan bahwa seharusnya itu adalah dengan adanya perubahan KUHP lama ke KUHP baru dan KUHAP lama ke KUHP baru, itu harus diberitahukan dulu kepada pelapor, terlapor, advokat, gitu. Kemudian juga korban dan kejaksaan. Dengan kalimat di sana dengan surat pemberitahuan. Nah, dan dalam hal ini tidak ada surat pemberitahuan itu. Berarti inilah yang kita sebut juga cacat hukumnya. Itu proses itu atau prosedural yang tidak benar gitu kan. Sehingga ini menjadi poin yang ketiga, alasannya. Dan yang keempat, saya sampaikan bahwa KUHP yang digunakan itu menurut informasi yang tersampaikan oleh pihak Polda adalah bahwa KUHP yang baru. Berarti KUHP yang lama itu sebenarnya tidak berlaku. Dan memang begitu juga dalam pernyataan di KUHP-nya sendiri bahwa 3 tahun setelah ditetapkan maka berlakulah yang baru. Gitu. Dengan begitu yang lama tidak berlaku. Sedangkan kami semua ini dalam proses pentersangkaan, pentersangkaan semuanya mengait dengan pasal 310, 311. Hanya pada klaser yang ke-1 ditambah 160 KUHP. Itu yang lama. Gitu ya. Sementara dia nyatakan KUHP baru yang digunakan. Gitu ya. Maka KUHP tidak berlaku yang lama. Berarti ini adalah masalah dalam proses awal laporan, kemudian sampai ke proses penyelidikan, penyidikan gitu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, KUHP lama tidak bisa, dan dalam proses pemanggilan itu digabung antara yang lama dengan yang baru gitu. Saya kira ini menjadi dubius, menjadi sesuatu yang janggal, bahkan akhirnya bisa dikualifikasi cacat gitu. Ini poinnya ya, sehingga kita nyatakan akhirnya dengan 4 alasan ini saya tidak akan memberikan keterangan apa-apa gitu ya. Dan akhirnya dibacakan pertanyaannya, jawabannya sama gitu ya. Itu yang telah dilakukan. Intinya bahwa kita semua masih tetap berjuang untuk menjadikan ini, proses ini, pembuktian ijazah Joko Widodo itu palsu atau asli.
Yang kita masih yakin sampai saat ini ijazah Joko Widodo palsu. Saya kira itu adalah bagian perjuangan yang terus kita lanjutkan, dan proses yang sampai saat ini ada tidak akan menyurutkan perjuangan kita, bahkan akan makin memperkokoh dan memperkuat perjuangan ini, karena ini bukan kepentingan pribadi, ini bukan kepentingan kelompok, ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang harus tahu ijazah mantan presidennya yang digunakan waktu menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Bahwa kalau itu memang dinyatakan dan bisa kita buktikan palsu, maka ini penipuan terbesar dalam sejarah. Dan inilah yang kita sekarang perjuangkan demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan dan Allah akan menunjukkan kemenangan selama kita sabar, ya, selama kita konsisten, selama kita istiqomah. Insya Allah, Allah akan buktikan bahwa kemenangan itu akan diberikan. Terima kasih perhatian semuanya, dukungannya, dan perjuangan ini perjuangan bersama kita semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan media dan tentu juga kawan-kawan seperjuangan semua yang malam hari ini di bawah komando Pak Samsir, ya, dan teman-teman lawyer yang saya hormati. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyaksikan bersama 3 pejuang kita, ya, Bu Kurnia Triroyani, ya, Pak Rizal Fadila, dan kemudian Mas Rustam Effendi sudah menyelesaikan kewajibannya selaku warga negara Indonesia yang baik, ya. Tadi sudah kita dengarkan apa yang dilakukan, jadi saya tidak akan mengulangi. Saya hanya ingin menandaskan bahwa pemeriksaan kali ini yang diharuskan menggunakan KUHP dan juga KUHAP yang baru, ini banyak sekali yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tapi tidak kemudian dilaksanakan. Yang pertama apa? Kita mendengar bahwa pada klaster yang pertama, ya, yaitu ada beliau-beliau itu, ya, ini langsung diperiksa begitu saja tanpa pemberitahuan digunakannya KUHP yang berbeda, ya. Itu jelas merupakan satu kesalahan. Apalagi di klaster kedua, klaster saya, klasternya Bang Rismon, klasternya Bu Tifa, ya, tiba-tiba sudah dilimpahkan, ya. Padahal belum ada pemeriksaan waktu itu ahli dan saksi yang ada charge atau yang meringankan. Jadi kami bisa pastikan kalau memang jaksa penelitinya itu jujur dan amanah, pasti akan P19, ya, tidak boleh P21. Karena apa? Karena tidak ada keberimbangan dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Itu harus ada keberimbangan. Saksi yang diajukan oleh pelapor, ahli yang diajukan oleh pelapor, dan juga saksi yang diajukan oleh kita. Dan siang hari ini saya memang bolak-balik gitu, ya, kayak Jokowi itu, bolak-balik. Tadi pagi kita membersamai para pejuang kita untuk masuk. Kemudian setelah itu saya ketemu dengan beberapa ahli yang insya Allah mulai besok Senin, ya, jadi ada perubahan jadwal, bukan besok Senin itu akan memberikan kesaksian, ya, termasuk nama-nama yang sudah kemudian tadi dimasukkan ke dalam ahli bahasa, kemudian ahli pidana, kemudian ahli ITE kemarin sudah diperiksa, tapi ada lagi yang nanti akan diperiksa, dan juga para ahli yang dan saksi-saksi yang lain. Saya tidak akan sebutkan nama-namanya, ya, tetapi itu nanti pasti teman-teman akan mengetahui. Dan yang kedua yang paling penting, kita juga mendengar sebelum pemeriksaan para pejuang ini, ya, tahu-tahu ada proses namanya RJ, Restoratif Justice, dan juga pemberian SP3. Yang lucu adalah sampai dengan saat ini kita belum mendengar yang namanya LP-nya dicabut. Pada syarat untuk Restoratif Justice dan SP3 itu LP-nya dicabut. Jadi LP tidak ada dicabut, padahal itu adalah satu kesatuan, istilahnya satu SPK. Dan yang namanya SP3 itu surat pemberhentian penyidikan, bukan surat pemberhentian orang yang disidik. Berarti harusnya kalau ada yang di SP3, LP-nya dicabut, semua dicabut. Karena 8 ini satu kesatuan, ya, 8 ini bukan berbeda-beda. Klaster itu istilah yang lucu tuh untuk perumahan, kata Bu Kurnia tadi, ya, gitu. Kenapa diterapkan ini? Nggak ada. LP-nya tetap satu, meskipun di situ ada displacing, ada pasal 160 dan juga pasal 32, 35 yang dikenakan kepada kami. Tapi artinya adalah ada satu kecacatan prosedur yang ada, dan ini yang akan kita perjuangkan. Dan saya ulangi lagi statement saya, ya, karena kemarin kita di Komnas HAM, ya, Komnas HAM dicatut sekali lagi. Komnas HAM itu dicatut
oleh institusi ini, ya katanya mengetahui, padahal tidak sama sekali. Komnas HAM menyatakan kemarin ya Bu Anies dan juga Pak Prabianto mengatakan untuk ketua dan wakil ketua Komnas HAM, mereka tidak tahu menahu atas pemeriksaan ini semua. Dan itu akan ada rekomendasi nanti dari Komnas HAM. Karena apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Pak Rizal Fadila, dialami oleh Mas Rustam, dialami oleh Bu Kurnia dan dialami oleh kami bertiga itu jelas-jelas melanggar HAM. Ya, tiba-tiba kami ditersangkakan, tiba-tiba kami dicekal, tiba-tiba kami dilakukan proses, apalagi klaster yang kedua, klaster saya, itu tiba-tiba dinaikkan dalam proses pelimpahan padahal belum pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya loh kan ada gitu, ya kan katanya itu adalah surat At-Toha, ya menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya itu yang terjadi, ya jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Jadi sekali lagi, kita tetap tegar, kita tetap juga istiqomah, kita tetap maju terus dan ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Insya Allah perjuangan kita akan didukung rakyat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semangat. Di sananya yang budrek. Nah, budrek tuh ini. Budrek ini ya. Budrek tuh bingung. Ya, bingung budrek. Ya, budrek ya. Gitu. Jadi mereka budrek. Jadi sekali lagi itu aja. Teman-teman sekali lagi bisa menjadi saksi kekompakan kita dan kebersamaan kita. Saya kira itu, teman-teman saya kira sudah capek ya, cukup ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.